Hujan malam itu benar-benar nggak kenal ampun. Dari sore sebenarnya langit sudah kelihatan gelap, tapi aku memaksakan diri pulang dari kota karena besok pagi ada urusan di rumah. Jaketku sudah basah kuyup, celana lengket menempel di kulit, dan udara dingin membuat gigiku gemeretak. Jalan setapak yang kulalui hanya diterangi lampu senter kecil di ponsel. Kiri kanan cuma kebun singkong dan pohon bambu yang bergerak-gerak tertiup angin. Suara hujan bercampur sama suara dedaunan bikin suasananya makin mencekam. Aku mulai gelisah karena perut juga udah keroncongan. Dari siang belum makan, dan perjalanan ke rumah masih sekitar 1 jam lagi kalau jalan kaki. Saat itulah di tengah gelap, aku melihat cahaya kekuningan dari kejauhan. Cahayanya berasal dari sebuah rumah tua di pinggir jalan. Rumah itu tampak sudah lama berdiri, dengan dinding kayu kusam dan atap seng yang suaranya terdengar jelas ketika hujan menghantam. Tapi yang membuat penasaran, dari jendela, aku bisa melihat seorang wanita tua duduk di meja makan, dan di depannya ada hidangan yang masih mengepul. Karena hujan makin deras, aku memutuskan untuk mendekat. Setidaknya berteduh sebentar sambil menghangatkan badan. Aku mengetuk pintu pelan, mencoba sopan. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit, dan muncul wajah seorang nenek. Kulitnya begitu keriput, rambutnya putih terikat rapi, tapi senyumnya terlihat hangat. "Masuk nak, basah kuyup begitu. Ayo cepat, nanti masuk angin." Aku tersenyum canggung dan mengucap terima kasih. Begitu melangkah masuk, aroma masakan langsung menyergap hidungku. Wangi nasi hangat, ayam goreng, dan sayur asem yang begitu segar. Ruangan itu sederhana tapi terasa aneh. Lampunya redup, cahaya kuningnya membuat bayangan di sudut-sudut ruangan terlihat bergerak pelan. Lantai kayunya berderit setiap kali aku melangkah. Nenek itu mempersilahkan aku duduk di meja makan, dan di sanalah aku melihat sesuatu yang langsung membuat langkahku berhenti. Di kursi seberang ada seorang pria tua duduk membungkuk. Dia memakai baju koko putih, kepalanya sedikit menunduk, mata tertutup rapat. Kulitnya pucat seperti kertas, dan entah kenapa, aku tidak melihat dadanya bergerak seperti orang bernapas. Nenek itu menarik kursi dan menyuruhku duduk. Suaranya ramah, tapi entah kenapa, dari tadi ada perasaan gak nyaman yang susah dijelaskan. Aku duduk perlahan, berusaha gak menatap terlalu lama ke pria tua yang ada di depanku. Dia tetap diam, dengan kepala sedikit miring, seperti orang tidur sambil duduk. Tapi posisi tubuhnya kaku, terlalu kaku. Di meja semua hidangan sudah tertata rapi. Ada nasi hangat yang masih berasap, ayam goreng kecoklatan yang baunya bikin perutku makin lapar, sayur asem di mangkuk besar, dan sambal yang warnanya merah segar. "Nak, silakan makan. Nenek masak banyak," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk sopan, walau di dalam hati masih ada rasa ragu. Sambil mengambil sendok, aku mencoba mengalihkan pandangan ke sekitar ruangan. Rumah ini terasa sepi sekali. Gak ada suara TV, gak ada suara orang lain. Cuma terdengar suara hujan dan derit kecil dari atap seng. Mataku kembali ke pria tua itu. Dari posisi duduknya, aku bisa melihat tangannya yang tergeletak di atas meja. Kulitnya pucat keabu-abuan, urat-uratnya menonjol, dan kuku-kukunya agak panjang, seperti nggak pernah dipotong beberapa minggu. "Bapak nggak makan, Nek?" Tanyaku sopan mencoba memecah suasana. Nenek itu tersenyum tipis. "Dia senang kalau ada tamu, Nak. Dia memang nggak banyak bicara." Aku ikut tersenyum, walau dalam hati aku bergumam. Nggak bicara? Atau nggak bisa bicara? Ketika nenek itu sibuk menuangkan sayur ke piringku, aku sempat melirik lagi. Dan aku kaget. Posisi kepala pria itu berubah. Tadi menunduk ke kiri, sekarang miring ke kanan. Padahal dari tadi aku nggak dengar atau lihat dia bergerak sama sekali.
Bulu kuduku langsung berdiri. Perasaan gak enak itu makin kuat. Tapi entah kenapa, aku malah terjebak di situ. Duduk diam, sambil pura-pura gak menyadari ada yang aneh. Aku mulai makan perlahan, nenek itu duduk di sebelahku. Sesekali mengambilkan lauk dan menuangkan sayur ke piringku. Rasanya memang enak, tapi entah kenapa setiap suap terasa hambar karena pikiranku masih terfokus ke pria tua di depanku. Dari tadi, dia duduk diam, kepalanya sedikit miring, matanya tertutup rapat. Tapi aku merasa seperti sedang diawasi. Rasanya seperti kalau aku menatapnya terlalu lama, matanya akan terbuka dan menatap balik. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan mengambil ayam goreng di piring tengah. Tapi saat tanganku bergerak melewati meja, kulit jariku menyentuh tangannya. Dingin, bukan dingin biasa. Ini dingin yang menusuk tulang, seperti memegang batu es yang sudah lama tersimpan. Refleks aku menarik tanganku cepat-cepat, tapi nenek itu malah tersenyum. "Kenapa, nak?" "Gak apa-apa, Nek. Tangannya dingin ya?" jawabku canggung. Nenek itu berhenti mengunyah, senyumnya menghilang, diganti tatapan datar yang membuatku menelan ludah. "Oh, dia memang begitu. Sudah 3 hari ini dia dingin. Wajar saja, dia sudah meninggal." Kalimat itu membuat sendok di tanganku terhenti. Aku menatap wajah nenek itu, berharap dia bercanda, tapi matanya serius. "Dia nggak suka makan sendirian, nak," lanjutnya sambil memandangku dari atas ke bawah. "Makanya, nenek senang sekali kamu datang malam ini." Suara hujan dari luar terdengar semakin pelan, seperti menjauh. Perutku mendadak mual, dan di kepalaku hanya ada satu pikiran. Aku harus pergi dari sini. Tapi sebelum aku berdiri, aku merasakan sesuatu mencengkram pergelangan tanganku dengan kuat. Aku menoleh dan melihat tangan pucat itu kini menggenggamku erat. Dan yang lebih membuat darahku membeku, matanya mulai terbuka perlahan. Cengkraman itu begitu kuat sampai aku merasa tulang pergelanganku nyaris retak. Tangannya begitu dingin, keras, dan juga kaku. Tapi entah bagaimana bisa menggenggamku seerat itu. Aku terpaku, perlahan kelopak matanya yang pucat mulai terbuka. Pertama hanya celah kecil, lalu semakin lebar, memperlihatkan bola mata putih keruh yang seolah tidak memiliki pupil. Tatapannya begitu kosong, tapi aku bisa merasakan sesuatu di baliknya. Pria tua itu membuka mulut sedikit, suara napasnya berat, seperti ada yang menahan dari dalam tenggorokannya. Nah, suaranya serak, seperti suara orang yang jarang berbicara. "Temani, makan." Aku panik dan mencoba menarik tanganku, tapi cengkramannya semakin kuat. Nenek itu yang sedari tadi duduk di sebelahku tidak melakukan apapun untuk melepaskanku. Justru dia menatapku dengan senyum yang semakin lebar. "Kau cocok sekali, nak," ucapnya pelan. "Kau bisa tinggal di sini, menemani kami setiap malam." Lampu di ruangan makan tiba-tiba berkedip-kedip. Cahaya kekuningan berubah redup, membuat wajah mereka terlihat semakin menyeramkan. Aroma masakan yang tadi menggoda kini berubah menjadi bau anyir yang menusuk hidung, bercampur dengan bau busuk seperti daging yang sudah lama membusuk. Aku mencoba berdiri, tapi kursi di bawahku terasa berat, seolah menahanku. Napasku mulai sesak, ruangan seperti berputar, dan suara hujan di luar menghilang sama sekali, diganti dengan detak jam dinding yang terdengar semakin keras dan semakin cepat. Pria tua itu mendekatkan wajahnya ke arahku. Dari jarak sedekat ini, aku bisa melihat kulitnya yang mulai terkelupas di bagian pipi, dan dari sela bibirnya keluar cairan hitam yang kental. "Sekarang, giliranmu," bisiknya. Napas terasa berat, pandangan mulai kabur. Aku berusaha melepaskan diri, tapi tangan pria tua itu seperti besi yang menancap di kulit. Nenek itu berdiri di sampingku, tersenyum, tapi tatapan matanya kosong. "Tenang saja, nak.
Kau akan terbiasa, katanya lembut, seolah membujuk. Tubuhku makin lemas. Aku merasa darahku mengalir semakin pelan. Dingin mulai merambat dari ujung jari sampai ke dada. Di telingaku detak jam semakin cepat, lalu berhenti. Gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri. Saat aku membuka mata, aku mendapati diriku duduk di meja makan yang sama. Nasi, ayam goreng, sayur asem, semua tersaji rapi. Di depanku seorang laki-laki muda basah kuyup sedang berdiri di ambang pintu. Dia memandang heran ke arah meja makan ini. Nenek tersenyum sama seperti waktu dia menyambutku. Masuk nak, ayo berteduh, makan malam sudah siap. Laki-laki itu ragu, tapi melangkah masuk. Saat itulah aku merasakan sesuatu. Kedua tanganku perlahan terangkat, bukan karena aku yang menggerakkannya, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksaku. Tanganku terlentang di atas meja, mengundang. Laki-laki itu mulai duduk. Nenek menatapku sekilas, lalu tersenyum tipis seolah memberi isyarat. Dan tak dari mana, aku merasakan dorongan yang kuat. Bibirku yang kaku perlahan bergerak, mengeluarkan suara serak yang tak pernah aku sadari bisa keluar dariku. Temani, makan. Wajah pemuda itu langsung pucat. Dia hendak berdiri, tapi kursinya seperti menempel di lantai. Dan sebelum dia bisa kabur, aku merasakan tangan kiriku mencengkram pergelangannya. Dingin, keras, dan tak mungkin dilepaskan. Matanya menatapku penuh ketakutan. Di sudut mataku aku melihat nenek itu tersenyum puas. Saat itulah aku mengerti. Aku bukan lagi tamu di rumah ini. Aku adalah bagian dari meja makan ini selamanya.